Halo, Assalamualaikum Vira. Oh, Awe. Kemarin kan kamu nanya investasi ya. Ngomong sekarang lagi ada tren positif di investasi saham. Oh, iya nih aku juga kebetulan lagi nyari investasi. Kira-kira investasi apa ya? Terus harganya berapa? Ngomong-ngomong soal biaya dan harga berapa nanti diobrolin lagi aja ya, karena itu tergantung sikon kamu sekarang seperti apa. Karena insya Allah nanti ditunjukin kayak gimana. Oh iya, aku tertarik nih. Nanti aku transfer ya. Oke, iya baik. Udah dulu ya. Kenapa Pir? Siapa yang nelpon? Langsung. Aku mau ikut investasi, tapi aku bingung mau pakai apa gitu. Menurut kamu mending pakai apa ya? Yang ini atau pakai yang ini? Oh, kamu transfernya pakai mobile banking ya? Iya deh. Oh, kalau misalkan kayak gitu, kamu bisa pakai BI Fast atau real time online. Kamu transfernya berapa? Aku transfernya 100 juta. Oh, kalau misalkan 100 juta, kayaknya lebih cocok pakai BI Fast deh. Soalnya transfer BI Fast itu maksimal transfernya 250 juta. Kalau misalkan real time online itu maksimalnya cuma 50 juta aja. Oh, jadi mending pakai BI Fast aja ya? Iya. Oh iya. Gitu. Oke deh. Makasih deh ya. Jadi gini, metode transfer yang dapat digunakan dalam kasus tersebut ada dua, yaitu BIFAS dan RTO. RTO adalah sistem pengiriman uang secara real time dengan menggunakan switching yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan hanya dalam waktu 1-10 detik. Karena perusahaan switching memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya transfer mekanisme RTO cukup murah bila dibandingkan dengan lainnya, yaitu sebesar 6.500 sesuai kebijakan bank. Namun, limit maksimal transaksi pengiriman dananya terbatas, maksimal 50 juta per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Transfer online dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran. Sedangkan BIFAS sendiri adalah sistem pembayaran retail yang dapat dilakukan secara real time. Prosesnya sangat instan, hanya membutuhkan waktu 2-3 detik dan transaksinya dapat digunakan selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya yang dikenakan dalam BIFAS lebih murah dibandingkan dengan RTO, yaitu sebesar 2.500 dan maksimal transfernya cukup besar, yaitu 250 juta. Hampir semua bank besar di Indonesia tergabung dalam BIFAS, mencakup bank konvensional dan syariah, dan seiring berjalannya waktu, bank yang tergabung pun semakin banyak. Cara menggunakan BIFAS sendiri yaitu dapat melalui mobile banking, internet banking, ATM, dan serta konter bank yang hanya terdapat di beberapa bank saja. Nah, dari kasus tersebut, metode transfer yang lebih tepat yaitu menggunakan BIFAS. Karena limit uang yang ditransfer lebih dari 50 juta. Jadi pilihlah metode transfer yang sesuai dengan uang yang akan kita transfer. Kalau tadi itu ada sekitar 10 menit untuk pemasukan di wilayah ATM sekitar. Ya. Tapi kenapa bisa turun begini ya Pak Elsa? Sepertinya ini ada kesalahan di operasional. Masuk. Kenapa? Kenapa? Ada bahan baku yang harus dibeli. Untuk kapan? Secepatnya
secepatnya sih kalau misalnya ini sudah dibeli. Nah, untuk nominalnya 250 juta ya. Ya, untuk nominalnya 250 juta. Oke, kalau untuk pembayaran saya serahkan ke tulis saya. Siap. Saya sedang sibuk kebetulan. Baik Pak. Oke baik Pak, ayo Bu kita ke ruangan saya. Ya, silakan. Nah, baik teman-teman, jadi dari kasus tadi ini bisa diselesaikan dengan metode SKNI atau Sistem Keuangan Nasional Indonesia, di mana mekanisme transfer ini yaitu transfer elektronik yang bank-banknya terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sistem ini juga memiliki periode settlement atau proses pemindahan dari buku rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Kemudian, bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI. Lalu, uang yang dikumpulkan di sistem BI ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di BI. Setelah itu, setelah proses dan waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai dengan jadwal dalam satu hari. Nah, setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan. Jadi, proses clearing ini memang cukup memakan waktu hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Jadi, berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai dari 1 September 2019 ini, waktu proses clearing ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja dari sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari. Kemudian biaya transfer juga diturunkan menjadi 3.500 per transaksi. Nah, jadi transfer SKNI ini digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online. Namun tidak boleh melebihi dari 500 juta per transaksi tergantung dari kebijakan tiap banknya. Nah, mungkin itu yang perlu kalian ketahui dari Sistem Keuangan Nasional Indonesia. Kasus tersebut juga bisa menggunakan RTGS atau Real Time Gross Statement, merupakan sistem transfer dana elektronik antar bank yang dilakukan secara real time per transaksi. Nah, RTGS ini merupakan layanan dari Bank Indonesia yang menghubungkan bank-bank dengan sistem RTGS Bank Indonesia. RTGS memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama, proses transfer cepat hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Kemudian yang kedua, aman dan efisien. Yang ketiga, dapat digunakan untuk transaksi dengan jumlah yang besar dimulai dari 100 juta. Yang keempat, bisa melakukan transfer untuk transaksi yang mendesak, seperti ketika pembayaran ataupun penyelesaiannya harus dilakukan pada hari yang sama. Nah, RTGS ini hanya memerlukan biaya transfer sekitar 25.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Selain daripada itu, apabila kita mentransfer dari jam 12, maka kurang lebih uang tersebut akan masuk sekitar jam 3 sore. Akan tetapi jikalau kita mentransfer di atas jam 3 sore, maka uang tersebut akan terkirim di hari berikutnya. Nah, dengan begitu apabila perusahaan tersebut memerlukan waktu yang singkat ataupun membutuhkan waktu yang cepat untuk mentransfer, maka metode RTGS ini merupakan metode alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itulah 4 jenis mekanisme transfer yang bisa teman-teman pilih dalam melakukan pengiriman uang dalam berbagai situasi dan nominal yang diperlukan. Jadi tolong perhatikan ya teman-teman dengan cermat, agar kita tidak bingung loh nanti kalau kita mau kirim uang contohnya ke orang tua, ke teman, pacar, suami, ataupun istri. Jadi dari penjelasan sebelumnya, kita bisa mengetahui 4 jenis transfer yang umum digunakan, yaitu yang pertama RTGS, SKNI, RTO, dan BI Fast. Masing-masing dari mekanisme transfer ini pastinya memiliki keunggulan dan kegunaan yang berbeda-beda, mulai dari kecepatan transaksi hingga besaran minimum dan maksimum yang bisa ditransfer.
Sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video kita selanjutnya untuk mengetahui berbagai informasi menarik lainnya. See you in the next one. Goodbye. Mau mengirim uang dan transfer dengan mudah? Iya. Pakai RTGS aja, SKNI aja, RTO aja, dan BIFAS saja. Iya.